menjelaskan ada dua jenis hubungan antar kalimat. Yaitu pertama, hubungan antar kalimat dalam sebuah teks bisa terlihat dari berbagai cara, tidak hanya dari kata-kata yang digunakan. Kita bisa memahami hubungan antar kalimat dengan melihat konteks keseluruhan termasuk situasi saat kalimat-kalimat tersebut diucapkan. Yang kedua, hubungan antar kalimat tersebut ditunjukkan dengan menggunakan alat bantu bahasa yang bersifat formal. Alat bantu bahasa yang bersifat formal yaitu yang pertama ada referensi, adalah hubungan antara kata dengan objek yang diwakilinya. Kata yang berfungsi sebagai pengacu disebut deiksis, sedangkan objek yang diacu disebut antecedent. Kedua ada elipsis, adalah ketika kita menghilangkan bagian dari kalimat atau teks, tetapi makna yang dimaksud tetap bisa dipahami karena konteksnya sudah jelas. Elipsis terjadi ketika ada bagian yang seharusnya ada dalam kalimat tapi dihilangkan karena kita tahu apa yang dimaksud. Hal ini membuat kalimat terasa tidak lengkap tetapi maknanya tetap jelas. Selanjutnya ada substitusi, mengacu pada pergantian kata dengan kata lain. Substitusi merupakan cara untuk menghindari pengulangan kata yang sama dan membuat teks lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya ada konjungsi, berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian kalimat atau teks. Konjungsi bisa dihubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Selanjutnya ada piranti kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata dan kalimat dalam sebuah teks agar menjadi koheren dan mudah dipahami. Menurut Rani, dalam Septianinus et al. Halaman 49 tahun 2017, kohesi gramatikal merupakan piranti atau penanda kohesi yang mencakup unsur-unsur kaidah bahasa. Menurut Mulyana, unsur kohesi gramatikal terdiri dari referensi, substitusi, elipsi, dan konjungsi. Dari dua pendapat dapat dikatakan bahwa kohesi gramatikal merupakan konsep penting dalam linguistik yang melibatkan unsur-unsur dalam suatu teks saling terhubung dan terkait satu sama lain. Selanjutnya ada referensi. Referensi sebagai alat untuk membangun koherensi dalam suatu teks dapat berfungsi sebagai penanda deiktis yang mengacu pada bagian-bagian tertentu dalam wacana. Ini bisa meliputi rujukan ke orang, tempat, waktu, atau bahkan bagian-bagian lain dari teks itu sendiri. Referensi adalah cara kita menghubungkan kata atau frasa dalam teks dengan sesuatu yang nyata di dunia. Ini penting untuk memahami makna teks. Referensi dalam sebuah wacana dibentuk dengan menggunakan beberapa jenis kata seperti pronominal atau pronoun, kata ganti seperti dia, mereka, itu, dan ini yang merujuk pada kata benda sebelumnya dalam teks. Ada demonstratif, kata tunjuk seperti ini, itu, tersebut yang menunjukkan lokasi atau jarak suatu teks. Komparatif, kata perbandingan seperti lebih, kurang, sama yang menghubungkan dua objek atau konsep dalam teks. Selanjutnya ada referensi exofora dan endofora. Referensi exofora adalah cara memahami kata yang bergantung pada konteks di luar teks itu sendiri, seperti situasi atau lingkungan tempat teks tersebut diucapkan atau ditulis. Referensi exofora adalah cara memahami kata atau frasa dalam teks dengan melihat keluar teks, yaitu pada konteks di luar teks sendiri, seperti situasi, lingkungan, dan pengetahuan bersama. Referensi endofora merupakan referensi yang berada dalam sebuah teks. Referensi endofora adalah ketika kita menggunakan kata atau frasa dalam sebuah teks untuk merujuk kembali pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Sederhananya seperti menggunakan petunjuk untuk mengarahkan pembaca kembali ke informasi yang sudah ada. Misalnya jika kita menulis anjing itu menggonggong, hewan itu sangat besar. Kata hewan merujuk kembali pada anjing yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada referensi anafora dan katafora. Referensi anafora merujuk pada unsur yang disebutkan lebih dulu. Jika yang ditunjuk sudah diucapkan sebelumnya, maka rujukan tersebut disebut anafora. Misalnya, Ani belum mendapatkan pekerjaan, padahal ia lulusan perguruan tinggi. Pada contoh tersebut, kata ia merujuk pada kata Ani. Hal inilah yang disebut referensi anafora.
Dengan gayanya yang bersemangat itu, Megawati berhasil menarik perhatian anggota. Bentuk unsurnya lah yang merujuk pada referensi kata fora, yang merujuk pada kata Megawati yang disebutkan kemudian. Selanjutnya ada pengganti atau substitusi. Menurut Halliday dan Hasan, substitusi yaitu penyulihan suatu unsur wacana dengan unsur lain yang acuannya tetap sama pada keterikatan antar kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa dan klausa. Cook berpendapat substitusi adalah salah satu dari piranti kohesi berupa kata tertentu menggantikan kata lain. Biasanya dapat berupa kata, frasa, klausa, atau satuan lingua lainnya. Selanjutnya ada piranti konjungsi. Hair menjelaskan bahwa konjungsi adalah leksem-leksem tertentu yang menghubungkan antara kata, frasa dengan kalimat, menghubungkan antara kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, secara koordinatif maupun subordinatif. Konjungsi dalam bahasa Indonesia menjadi 4 jenis. Yang pertama ada konjungsi koordinatif, menghubungkan dua klausa yang memiliki kedudukan setara, contoh, dan, atau, tetapi, melainkan. Konjungsi subordinatif menghubungkan klausa yang memiliki kedudukan tidak setara dengan satu klausa dengan induk dan lainnya sebagai anak. Contoh, karena, meskipun, jika, sehingga. Konjungsi korelatif menghubungkan dua klausa dengan pola tertentu, biasanya menggunakan pasangan kata. Contoh, baik, manapun, bukan saja, tetapi juga. Konjungsi antar kalimat menghubungkan dua kalimat atau lebih untuk menunjukkan hubungan logis kalimat. Contoh, oleh karena itu, dengan demikian sebagai contoh. Selanjutnya saya serahkan ke presentator kedua. Ya, baik, terima kasih moderator. Mungkin ke teman-teman dan ibu saya ingin berdiri untuk menjelaskan di papan. Jadi teman-teman, tadi yang dijelaskan oleh rekan saya itu dia menjelaskan mengenai piranti kohesi gramatikal. Saya itu akan menjelaskan mengenai piranti kohesi gramatikal. Untuk secara penjelasan, kohesi leksikal itu merupakan penggunaan kata-kata yang saling berhubungan dalam suatu teks. Ya, jadi piranti kohesi leksikal itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu dia reiterasi. Dia reiterasi. Yang kedua dia kolokasi. Pertama, kita bahas dulu mulai dari si reiterasi. Reiterasi ini terbagi lagi jadi dua macam lagi. Yang pertama itu satu repetisi. Repetisi di sini itu biasa disebut atau kita kenal biasanya itu dengan pengulangan kata. Repetisi adalah pemakaian bentuk secara berulang-ulang. Repetisi memiliki fungsi untuk memberi penekanan terhadap unsur. Unsur dimaksud di sini itu termasuk dalam kalimat, kata, itu termasuk dalam unsur yang dimaksud. Misalnya, contoh itu pada kalimat mencegah penyakit adalah tanggung jawab bersama
mencegah penyakit berarti menjaga kebersihan. Lingkungan. Di sini, di dalam kalimat ini itu terdapat dua klausa. Mungkin teman-teman sudah menyadari bahwa di sini sudah terdapat dua klausa dengan dipisahkan oleh tanda koma, di mana di setiap klausa ada satu kata itu yang diulang berulang kali. Mencegah penyakit. Tujuannya repetisi digunakan pada sebuah kalimat adalah digunakan untuk menekankan unsur pada kalimat tersebut. Dalam hal ini, pada kalimat ini tujuannya adalah untuk menekankan bahwa pentingnya mencegah penyakit dengan cara itu menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin untuk repetisi kita sudah selesai. Selanjutnya itu kolokasi. Menurut Puji Lestari dan kawan-kawan di 2020, mohon maaf teman-teman. Jadi piranti kohesi leksikal itu terbagi antara reiterasi, repetisi dengan pengulangan hiponim. Untuk di pengulangan hiponim ini, menurut Puji Lestari, hiponim diartikan sebagai satuan bahasa yang maknanya dianggap bagian dari makna satuan lingual yang lain. Itu maksudnya seperti hiponim itu seperti kata anjing, ayam, kucing. Ini hiponim. Itu hiponim. Hiponim ini itu menjadi bagian dari satuan bahasa lingual yang lain yang lebih umum. Itu biasa disebut dengan hipernim. Hipernim dari tiga bahasa ini itu apa? Hewan. Betul. Jadi dalam contoh kalimatnya itu misalnya dalam contoh kalimat itu di taman itu terdapat berbagai macam hewan seperti kucing, anjing, ayam. Itu sekali lagi untuk menekankan bahwa atau untuk memperjelas bahwa hewan yang dimaksud di sini itu ini. Anjing, ayam, kucing. Karena orang berpikir di taman itu ada apa? Ada jerapah kah? Kan tidak mungkin. Gunanya hiponim itu untuk memperjelas ini. Hewan yang ada di taman itu apa? Itu tujuan dalam hal pengulangan dalam hiponim ini. Lalu selanjutnya, nah ini kan piranti kohesi leksikal itu dia terdapat dua macam. Reiterasi yang tadi saya salah di sini. Reiterasi itu terbagi menjadi dua, yaitu repetisi dan pengulangan hiponim. Nah, temannya dari yang nomor 2-nya lagi itu kolokasi. Ini sudah bukan bagian dari reiterasi. Ini sudah bukan bagian lagi dari reiterasi, tapi sudah masuk di bagian sendiri lagi.
di kolokasi itu fenomena kebahasaan yang menunjukkan suatu kata tertentu yang selalu bersanding dengan kata yang lain. Misalnya contoh, makan siang. Tidak ada makan hari, ya kan? Ya. Di mana-mana di cerita apapun, kalau dia makan di siang hari, makan siang. Tidak ada makan hari. Iya, makan malam. Tapi coba bandingkan kata makan itu dengan kata selain malam, pagi, sore, sahur. Tidak bisa dan tidak cocok. Fenomena inilah yang disebut dengan kolokasi atau jam dinding. Apa lagi? Jam tangan. Jam loket. Jam lain-lain. Jam terbang. Jam apa lagi? Jam banyak tanya. Jam makan. 3 ini atau yang lainnya, yang lain-lain yang teman-teman sebutkan, anggaplah jam ini jam tangan lah yang paling mendekati. Coba di sini jam kaki ada? Tidak ada. Inilah yang disebut dengan fenomena kolokasi. Jam kaki itu bukan kolokasi. Jadi mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oh, tunggu. Masih ada satu lagi, yaitu piranti koherensi. Di piranti koherensi itu, jadi teman-teman, saya lupa menjelaskan bahwa piranti itu dia dalam konteks ini itu artinya penanda. Jadi kalau ini sudah muncul, berarti itu tandanya bahwa ini adalah piranti-pirantinya. Kohesi, tadi sudah dijelaskan kohesi gramatikal, kohesi leksikal. Nah, ini untuk piranti piranti koherensi. Piranti koherensi itu dia terbagi menjadi 3 macam lagi. 1, dia kata hubung. Kata hubung di sini itu berfungsi menunjukkan hubungan logis antar kalimat. Contoh-contoh atau macam-macamnya itu kayaknya semuanya kita sudah tahu ya. Misalnya dan, atau, tetapi, dan lain-lain. Misalnya contoh kata untuk sehingga. Hujan turun dengan deras sehingga jalan menjadi licin. Di sini itu fungsinya sehingga ini itu menghubungkan makna dari sini ke sini. Hujan turun dengan deras, baru jalan menjadi licin. Itu fungsinya. Atau Lisa tidak bisa ikut piknik. Kenapa? Karena Lisa sedang sakit. Itu fungsi kata hubung ini. Yang kedua, ini satu. Yang kedua itu kata ganti. Kata ganti di sini ini misalnya kata itu, ini,
Ini misalnya Sandi membeli buku baru. Buku itu sangat menarik. Berhenti. Sandi membeli buku baru. Di klausa selanjutnya, buku itu sangat menarik. Apa fungsinya ini? Fungsinya adalah supaya mengurangi pengulangan kata buku baru. Teman-teman paham? Iya. Ya, jadi dibandingkan kita menggunakan kata buku baru, itu kan banyak orang yang merasa buku baru terus dia juga bilang ini. Itu lebih baik menggunakan kata ganti itu. Selanjutnya itu frasa penghubung. Frasa penghubung di sini itu maksudnya dengan kata lain, di sisi lain, selain itu fungsinya untuk membantu menunjukkan hubungan antar kalimat. Sama sebenarnya. Misalnya Budi rajin belajar. Selain itu, kegiatan ekstra. Dia ini rajin belajar juga. Ini kan maksudnya dalam konteks hal ini, itu maksudnya kan dia rajin belajar dalam konteks akademik di dalam kelas. Tapi di luar kelas, dia juga aktif dalam hal ekstrakurikuler. Mungkin ada pertanyaan yang muncul bahwa kenapa tidak pakai koma saja terus langsung? Dia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kalau langsung itu biasanya dari apa yang saya pelajari, biasanya ini lebih ke menyebutkan apa saja. Ya, misalnya yang sering kita lakukan bahwa di ruangan itu terdapat kursi koma, meja koma, jendela koma. Itu hanya lebih untuk penyebutan. Tapi ketika dalam konteks kalimat seperti ini menjelaskan, dia harus menggunakan kata frasa penghubung selain itu. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada tanggapan terkait materi dari kami, saya persilahkan. Kolokasi memang dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, berikan contoh teks yang menggunakan ketiga teknik kohesi leksikal, yaitu dari repetisi, ulangan dengan hiponim dan kolokasi secara bersamaan. Jelaskan bagaimana setiap teknik tersebut berkontribusi terhadap kohesi teks. Terima kasih. Baik, kepada saudara Wahyu saya persilakan. Terima kasih moderator. Kan tadi ruang saudara sudah menjelaskan tentang apa itu referensi Novora. Nah, saya mau bertanya bagaimana referensi Novora dapat
diterapkan dalam sebuah teks. Terima kasih. Baik, kepada saudara silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Tentu saja pada makalah ada piramid koalisi gramatikal, kemudian elipsis, yaitu pelepasan kata atau frasa yang dapat dipahami dari konteks ekonomi. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana penggunaan elips ini yang melibatkan penghilangan kata atau frasa dapat memicu ambiguitas dalam sebuah kalimat ketika konteks tidak memadai, serta apa strategi yang dapat digunakan penulis untuk menghindari kebingungan ini tanpa mengurangi keefektifan kohesi dalam konteks. Ya, saya kembalikan ke Bapak. Baik, oke, kepada saudari Cindy saya persilakan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menggunakan piranti kohesi dan koherensi dalam menulis? Terima kasih. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di halaman 8 tadi, pemateri telah menjelaskan tentang pronomina demonstratif yang dibedakan berdasarkan bentuknya, seperti pronomina demonstratif tunggal yang menggunakan kata ganti ini dan itu, serta pronomina demonstratif lainnya. Bisakah kelompok 4 memberikan contoh kalimat yang spesifik menggunakan beberapa jenis pronomina demonstratif tadi? Nah, terus bagaimana kata ganti pronomina berperan dalam menciptakan rujukan yang efektif dalam wacana? Bisakah penggunaan pronomina yang tidak tepat menyebabkan ambiguitas dan bagaimana ini mempengaruhi koherensi teks secara keseluruhan? Ini saya persilakan. Terima kasih. Langsung saja pada pertanyaannya di bagian materi tentang fenomena komparatif. Ini saya sudah jelaskan bahwa fenomena komparatif adalah salah satu penanda kohesi gramatikal yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih dengan memiliki kesamaan atau kemiripan. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita memilih fenomena komparatif yang tepat dalam satu kalimat. Baik, kepada saudara. Bagaimana cara kita mengetahui apakah sebuah teks itu sudah koheren atau belum? Terima kasih. Ini merupakan kepada pemateri tentang tadi kan sudah dijelaskan tentang piranti koherensi. Jadi di sini pertanyaannya bagaimana piranti koherensi berkontribusi terhadap pembentukan identitas penulis dalam dalam sebuah teks. Oke, terima kasih. Bisa ada lagi? Topik-topik dalam wacana percakapan. Jadi yang akan sebelum-sebelumnya kita membahas wacana percakapan, membahas tentang wacana tulis. Di sini kita khusus membahas topik-topik yang ada dalam wacana percakapan. Nah, apa sih itu topik? Jadi topik itu seperti bicarakan. Menurut Mutanu dan Usmi tahun 2023, wacana percakapan merujuk pada bentuk komunikasi lisan yang melibatkan penutur dan pendengar. Dalam hal ini terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan juga pendapat. Percakapan ini melibatkan aspek-aspek seperti makna langsung dan makna tidak langsung dari tuturan. Kalau makna langsung itu kan kita langsung tahu maksud dari pembicaraan. Nah, kalau makna tidak langsung artinya sesuatu yang tidak langsung disampaikan maknanya, begitu. Maksudnya seperti bunga kembang desa, artinya kan maksudnya perempuan cantik desa, bukan berarti bunga itu sendiri. Kemudian serta konteks interaksi dalam pembicara. Jadi dalam katakan maka disimpulkan topik-topik dalam wacana percakapan adalah pokok pembicaraan atau permasalahan yang dibahas di dalamnya dalam bentuk lisan yang melibatkan penutur dan pendengar, yang melibatkan pertukaran informasi, gagasan, dan
pendapat antara keduanya. Hal ini baik disampaikan secara tidak langsung maupun secara langsung. Masuk pada jenis-jenis topik wacana percakapan, di sini ada beberapa jenis, yakni yang pertama itu ada topik lama, dan topik baru. Pertama, topik lama ini. Dalam percakapan, penuturnya biasa memperhatikan urutan lama dan barunya dalam pembahasannya. Jadi pembahasannya itu bisa topik lama, topik baru. Jadi topik yang telah dibicarakan dianggap sebagai topik lama, sedangkan topik yang baru dibicarakan atau baru dikenalkan itu disebut dengan topik baru. Penelitian Hinan dan Sevlin menunjukkan bahwa dalam percakapan sehari-hari pendengar mengharapkan pembicara mengikuti pola urutan topik lama dan topik baru. Hal ini penting untuk membangun praduga atau presupposition yang membantu pendengar memahami konteks. Jadi topik lama dan topik baru ini sangat berpengaruh pada konteks. Di sini untuk menilai pendengar, pembicara dapat mengamati berbagai tanda seperti tanggapan verbal yang menunjukkan ketidakpahaman. Untuk memastikan pemahaman pendengar sebelum memulai percakapan, pembicaranya dapat menggunakan pertanyaan seperti apakah kau ingat? Itu biasanya digunakan untuk topik lama. Nah, masuk pada contoh topik lama. Topik lama itu biasanya ketika saya bertanya, "Nov, kamu sudah makan tadi?" Artinya saya membahas masa lalu. Atau saya bertanya, "Nov, kamu kemarin sakit ya?" Berarti saya membahas topik yang lama. Konteksnya saya menanyakan kejadian yang ada di masa lalu. Nah, kemudian untuk topik baru itu adalah hal yang baru saja dibahas. Maksudnya, "Nov, aku tadi pergi ke Nov, hari ini aku pergi ke supermarket." Atau Nov, kamu sudah mengerjakan tugas. Itu topik barunya. Jadi konteks dalam kedua topik lama dan topik baru ini adalah konteksnya yang pembahasan ada di masa lalu dan yang satunya pembahasan yang ada saat ini. Nov, kamu sudah tulis? Begitu. Kemudian topik yang kedua adalah topik nyata. Topik nyata ini merupakan topik yang dirujuk pada kata-kata yang digunakan dalam ujaran sehingga referensinya diidentifikasi dengan jelas. Misalnya tentang percakapan tentang cuaca. Topiknya adalah cuaca hari ini. Referensinya seperti hujan, panas, mendung, angin dingin, cerah, gerimis dan sebagainya. Itu adalah referensinya. Jadi misalnya hari ini saya mengatakan, "Nov, hari ini cerah banget ya mataharinya." Contoh yang kedua, misalnya saya menyebutkan tentang makanan. Topiknya adalah menu makan siang. Referensi katanya seperti nasi, ayam, sayur, ikan, mie, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengatakan, "Nov, kita makan sayur ya hari ini." Artinya topiknya ada di menu makan siang, berjenis makanan dan sayur. Itu referensinya. Referensinya dilihat tetapi tidak ditunjuk dan tidak dipegang. Kita mulai dari yang pertama, topik yang referensinya ditunjuk. Topik ini merujuk pada objek atau hal yang ditunjuk secara langsung oleh pembicara. Contohnya misalnya, "Alif, buku ini sangat bagus ya." Artinya saya menunjuk buku ini adalah objek dan referensinya. Atau saya mengatakan, "Nov, laptopmu bagus ya." Saya menunjuk ada referensinya. Kemudian yang kedua, topik yang referensinya dipegang. Tadi kan ditunjuk pada objek atau hal yang dipegang oleh pembicara. Misalnya, spidol ini warnanya hitam. Saya pegang.
bajunya Alit warnanya dongker. Apa itu dong? Iya, dongker. Begitu. Jadi topiknya dipegang secara fisik langsung. Kemudian yang ketiga, topik yang referensinya dilihat tetapi tidak ditunjuk dan tidak dipegang. Misalnya saya bilang bajunya Novi warnanya coklat, artinya saya lihat aja, saya nggak tunjuk, saya nggak pegang bajunya, gitu. Atau saya bilang mobil itu warnanya merah, kalian kan tidak tahu mobilnya dari mana, saya tidak tunjuk mobil itu warnanya merah, tapi sudah terbayang bagi kalian, oh mobil itu warnanya merah, begitu. Itu salah satu topik yang referensinya dilihat, tetapi tidak ditunjuk atau tidak dipegang. Mungkin kalian berpikirnya, loh kalau topik yang dilihat dan topik yang ditunjuk berarti bedanya cuma menunjuk dan melihat saja. Terus apa perbedaan spesifiknya? Topik yang dipegang, tapi perbedaan topik antara topik yang dilihat tetapi tidak. Apa sih? Oh iya, mohon maaf. Tadi ketiga kan topik yang referensinya dilihat tetapi tidak ditunjuk dan tidak dipegang. Lalu apa bedanya dengan kedua topik yang tadi, topik yang referensinya ditunjuk dan dipegang? Kan sama-sama juga kita pasti lihat topiknya kan? Jadi itu terletak pada cara pembicara menunjuk objek atau hal tersebut. Topik yang ditunjuk atau dipegang menunjukkan objek atau hal tersebut secara langsung. Sedangkan topik yang dilihat tetapi tidak ditunjuk dan tidak dipegang menunjukkan objek atau hal tersebut secara tidak langsung melalui penglihatan. Ya seperti yang saya bilang kan mobil itu warnanya merah. Walaupun kalian tidak lihat, tapi kita bisa bayangkan mobil itu ya warnanya merah. Gedung itu warnanya hijau. Begitu. Oh ya. Jadi sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator kedua. Kita masuk pada topik yang referensinya didengar. Nah, apa sih maksud dari topik yang referensinya didengar ini? Topik yang referensinya didengar adalah topik yang dibicarakan tetapi tidak secara langsung terlihat atau dipegang. Oke, saya akan memberikan satu skenario percakapan. Yang pertama, skenarionya kamu sedang berada di ruangan tunggu dokter. Jadi teman-teman bayangin aja, kalian sedang berada di ruangan tunggu dokter. Topik yang didengar percakapan antara dua orang tersebut, antara dokter dan pasiennya. Tetapi teman-teman bukan merupakan pasiennya ya. Jadi teman-teman ngebayangin aja teman-teman lagi ada di ruangan tunggu dokter dan teman-teman sedang mendengar percakapan antara dokter dan pasien yang sedang dilayani oleh dokter tersebut. Percakapannya, dokter bilang penyakitnya mudah disembuhkan. Jadi itulah yang merupakan topik yang referensinya didengar. Teman-teman bisa paham? Oke. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan contohnya. Yang kedua, ketidakhadiran objek secara fisik. Jadi kita hanya mendengar saja. Yang ketiga, ada kata ganti dan frasa seperti itu, dia, mereka, suara itu, musiknya, dan sebagainya. Keempat, kesesuaian dengan konteks percakapan dalam memahami topik yang referensinya didengar. Misalnya, jika pembicara mendengar suara mobil di kejauhan, mereka mungkin akan berkata, mobil itu terdengar sangat kencang, seperti itu. Baik, kita masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu topik yang referensinya berupa tindakan atau kegiatan. Topik yang referensinya berupa kegiatan atau tindakan adalah topik yang dibicarakan berdasarkan apa yang sedang dilakukan atau yang baru saja dilakukan. Contohnya, baik kita akan masuk pada skenario. Yang pertama, kamu sedang makan siang bersama temanmu. Topik yang dibicarakan adalah memasak. Bisa ngerti? Jadi bayangin aja gitu. Percakapannya, wah masakanmu enak sekali. Kamu belajar masak di mana? Dalam contoh topik ini, memasak menjadi fokus pembicaraan karena kegiatan tersebut sedang dilakukan. Makanya dia disebut dengan topik yang referensinya berupa tindakan atau kegiatan. Karena teman-teman sebelumnya sedang memasak. Lalu topik imajinasi. Topik imajinasi adalah topik yang dibicarakan berdasarkan
berdasarkan khayalan. Contohnya seperti apa? Contoh seperti Mila dan Cindy. Mila sedang berkhayal dan Mila bilang sama Cindy, kayaknya Cindy enak ya kalau misalnya kita jadi orang kaya gitu. Kalau misalnya kita jadi orang kaya, aku mungkin enak deh Cindy kalau misalnya kita jadi dosen, bisa ngajar sama mahasiswa, berdiri di depan, memberikan ilmu. Itu kan kalau untuk saat ini kita masih jadi mahasiswa. Jadi itu merupakan khayalan begitu. Dalam artian itu merupakan keinginan yang belum terjadi. Baik, masuk pada topik yang tidak berkelanjutan. Topik yang tidak berkelanjutan adalah topik yang pembahasannya tidak berlanjut dan tidak saling berhubungan. Biasanya topik ini muncul secara tiba-tiba dan kemudian diabaikan tanpa penjelasan atau pengembangan lebih lanjut. Contoh, ada 3 orang yang sedang duduk bersama. Mungkin saya bisa ambil Fatma, Ayu, dan Inayah. Nah, Ayu ini pengen cerita sama Inayah. Ayu bilang, Inayah, kamu tadi bilang nggak di center point, banyak polisinya, lagi speeding gitu. Nah, tiba-tiba sebelum Inayah merespon topik ini yang diberikan oleh Ayu, Nadine langsung nimbrung. Terus Nadine ada bicara Inayah. Nadine bilang, Nadine Amiza. Inayah, kamu udah makan belum? Terus Inayah malah lebih fokus ke Nadine. Jadi topik yang disampaikan oleh Ayu itu terhenti seketika. Ada Uti. Yang berikutnya adalah topik yang berkelanjutan. Topik yang berkelanjutan adalah topik yang pembahasannya saling berhubungan dan berkembang secara bertahap. Topik ini memiliki alur yang jelas dan terstruktur sehingga pembicaraan menjadi lebih menarik dan informatif. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita sedang berada di kelas. Ketika kita setelah selesai presentasi dari sini, pasti teman-teman akan bertanya. Nah, tugas pemateri adalah merespons pertanyaan dari teman-teman. Setelah itu, pasti akan ada pertanyaan yang berkembang lagi dan akan ada topik-topik baru lagi yang akan muncul seperti itu. Makanya dia disebut sebagai topik yang berkelanjutan dan terstruktur. Jadi dia topik ini sudah direncanakan dalam artian topik ini akan selesai sampai ke penyelesaian dari topik ini. Oke, mungkin teman-teman hanya itu topik-topik yang sudah saya bawakan karena sudah disampaikan tadi oleh rekan saya. Baik, terima kasih banyak kepada presentator kedua yang berakhirnya sesi pemaparan materi dari kami. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Teman-teman. Dipersilakan kepada Ida. Saya ingin bertanya soal jenis-jenis topik dalam wacana percakapan. Tadi Siti Nurhalisa sudah menjelaskan tentang topik yang referensinya dilihat tapi tidak ditunjuk atau dipegang. Nah, contohnya tadi sudah dijelaskan bahwa itu mobil. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana topik yang referensinya didengar dan diinterpretasikan secara berbeda oleh penutur atau pendengar. Nah, maksudnya di sini misalkan saya mengatakan bahwa Yana apel Pak, Yana sedang apel. Nah, ini kan Yana sedang apel, tidak tahu kan apel untuk pacarnya atau apel untuk pagi hari di upacara, ya kan? Nah, bagaimana penutur dan pendengar itu memiliki ini yang berbeda, referensinya atau interpretasinya berbeda. Nah, bagaimana faktor-faktor seperti pengalaman pribadi tersebut dan nilai-nilai dan persepsi dapat mempengaruhi interpretasi yang kedua ini. Nah, terima kasih. Nama siapa ini? Penanda tadi siapa? Saya Silakan ingin bertanya. Oke, kepada Mbak Yusti. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 7 aku bertanya langsung pada materi tentang berikan penjelasan serta contoh situasi percakapan yang melibatkan makna langsung dan tidak langsung. Terima kasih. Makna langsung dan tidak langsung. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi, langsung saja pada pertanyaannya, bagaimana cara menentukan
menentukan topik yang tepat dalam wacana percakapan dan bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis topik dalam sebuah percakapan. Terima kasih. Oke. Tadi berdasarkan penjelasan kan tentang topik yang referensinya didengar. Nah, referensi ini merujuk pada topik yang didengar oleh penutur namun tidak terlihat atau dipegang, seperti suara atau percakapan dari sumber lain. Nah, pertanyaannya, dalam percakapan apakah referensi hanya dapat didengar oleh penutur seperti suara atau percakapan lain dapat selalu dipahami dengan baik oleh pendengar? Bagaimana kejelasan atau pemahaman terhadap referensi ini dipengaruhi oleh konteks percakapan dan potensi ambiguitas informasi yang disampaikan. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kepada Aldi atau Amu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dalam materi jenis topik ada salah satunya topik tidak berkelanjutan. Nah, bagaimana topik tidak berkelanjutan ini dapat dihubungkan dengan konsep of topic pada percakapan online, misalnya pada WhatsApp. Contohnya jika kita mengirim pesan WhatsApp itu banyak bubble chat begitu, tapi topiknya juga bervariasi. Nah, teman yang kita chat ini balasnya cuma satu pesan saja. Nah, apakah ada perbedaan dalam cara off topic dalam konteks online dan konteks offline? Terima kasih. Kamu itu bukan prioritas. Tentang jenis-jenis topik wacana dalam percakapan ada bagian topik yang tidak berkelanjutan. Nah, pertanyaan saya, apa dampak psikologis dari pembicaraan yang tidak berkelanjutan di lingkungan sehari-hari kita, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dalam menjalani kehidupan? Saya kembalikan kepada Anda. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih dibuka. Oke guys, selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan jawaban dari kelompok 4. Silakan kepada kelompok 4 untuk menjawab satu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama datang dari saudari Saraswati Usman yang menanyakan bagaimana penggunaan elipsis yang melibatkan pembilangan kata atau frasa dapat memicu ambiguitas dalam sebuah kalimat ketika konteks tidak memadai, serta apa strategi yang dapat digunakan penulis untuk menghindari kebingungan ambiguitas ini tanpa mengurangi keefektifan kohesi dalam teks. Ya, jadi memang kadang penggunaan kalimat yang tidak jelas atau suatu tulisan yang tidak jelas memang kadang menimbulkan ambiguitas karena ya ketidakjelasan itu. Ya, misalnya pada kata saya suka makan nasi goreng, enak. Misalnya pada kata saya suka makan nasi goreng. Terus enak. Mungkin kalau teman-teman paham, ya mungkin nasi gorengnya enak, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak paham? Apanya yang enak? Jadi hal inilah yang menimbulkan ambiguitas dari kalimat. Jika suatu kalimat tidak dijelaskan atau ditulis secara efektif. Untuk hal ini salah satu strategi yang kita gunakan untuk menghilangkan atau mengurangi ambiguitas ini harusnya kita menggunakan kalimat yang efektif, yaitu dengan menambahkan
banyak. Tadi kan saudara Mila ingin bertanya tentang di mana di dalam satu teks itu berisi piranti kohesi leksikal, di mana ada repetisi, ulangan dengan hiponim dan kolokasi. Di sini itu untuk repetisi itu ada di kata ini. 1, 2, 3. Pertama, itu kontribusinya dalam kalimat ini itu untuk menekankan bahwa seluruh kalimat ini, gabungan dari beberapa kalimat ini itu terpusat di satu tempat, di satu latar tempat, yaitu taman. Lalu yang kedua, hiponim, yang mana tadi yang saya jelaskan ada hiponim dan hipernim. Nah, hipernim itu kan yang umum. Dalam hal ini bunga, ini hipernimnya. Alit melihat tumbuh berbagai jenis bunga. Nah, untuk hiponimnya itu di kalimat selanjutnya itu ada bunga mawar, matahari, kamboja. Untuk kolokasinya itu berada di kalimat pertama, di mana Alit pergi ke taman dengan sepeda motor. Karena setelah saya cari-cari tidak ada kata yang tepat untuk menggantikan kata ini. Ini kan sesuai konteks juga, tapi tidak mungkin kan sepeda mobil, ya kan? Ini tergantung konteksnya juga. Gitu. Jadi apakah saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana untuk saudari Sarmila pada sudah bisa menerima atau mungkin dari teman-teman ada tanggapan? Iya, sudah paham moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk memilih prologina komparatif, yang pertama jenis perbandingan. Perbandingan lebih besar, gunakan lebih atau lebih besar untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar, lebih banyak atau lebih baik. Misalnya pada kata dia lebih tinggi dari Anissa. Yang kedua, gunakan perbandingan lebih kecil. Gunakan kurang atau lebih kecil untuk menunjukkan sesuatu yang lebih kecil, lebih sedikit atau lebih buruk. Contoh, dia kurang tinggi. Kemudian jenis perbandingan selanjutnya itu perbandingan yang sama. Gunakan sama atau sebesar untuk menunjukkan sesuatu yang sama. Sama besar, sama banyak, atau sama sebaiknya. Contoh, dia sama tinggi dengan temannya. Selanjutnya yaitu jenis kata benda yang dibandingkan. Kata benda tunggal. Gunakan pronomina komparatif yang sesuai dengan jenis kelamin. Kata benda yang dibandingkan. Contoh, dia lebih cantik dari saudara perempuannya. Selanjutnya kata benda jamak. Gunakan pronomina komparatif yang sesuai dengan jenis kelamin kata benda yang dibandingkan. Contoh, mereka lebih tinggi dari anak-anak tetangga. Selanjutnya yaitu penggunaan kata dari. Pronomina komparatif biasanya diikuti oleh kata dari untuk menunjukkan dengan siapa atau apa sesuatu yang dibandingkan. Contoh, dia lebih tinggi dari anaknya. Contoh kalimat lain yaitu mobil ini lebih cepat dari mobil itu. Ya, itu jawaban dari kami. Untuk teman-teman yang lain. Yang paling utama yaitu latihan kemampuan. Latih kemampuan. Tulis teks pendek secara teratur. Mulailah dengan menulis teks pendek seperti paragraf atau pesan. Kemudian yang selanjutnya perhatikan hubungan antar kalimat. Pastikan setiap kalimat dalam teks Anda saling terhubung secara logis dan mudah dipahami.
Referensi eksofora dan endofora berperan penting dalam membentuk makna dan interpretasi sebuah teks. Kedua jenis referensi ini menciptakan hubungan antar bagian teks, membentuk alur cerita dan memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami pesan yang disampaikan. Referensi eksofora itu membuka jendela ke dunia luar teks. Referensi eksofora menghubungkan teks dengan dunia luarnya, memanfaatkan pengetahuan bersama atau konteks situasional untuk memberikan makna pada kata atau frasa. Contohnya, dia datang terlambat lagi, atau cuacanya sangat panas hari ini. Pada contoh pertama itu, dia merujuk pada seorang yang sudah diketahui oleh pembaca atau pendengar, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Pengetahuan ini berasal dari konteks luar teks, seperti percakapan sebelumnya atau situasi di mana teks tersebut disampaikan. Contoh kedua itu cuacanya, merujuk pada kondisi cuaca di tempat dan waktu tertentu yang diketahui oleh pembaca berdasarkan pengetahuan umum dan situasi di mana teks tersebut ditulis. Sementara untuk referensi eksofora dapat menciptakan keterlibatan pembaca dengan menghubungkan teks dengan dunia nyata. Referensi eksofora membuat pembaca merasa lebih terlibat dan dapat memahami pesan dengan lebih baik. Membuat teks lebih ringkas. Referensi eksofora memungkinkan menulis untuk menghindari pengulangan kata. Yang selanjutnya membangun makna implisit. Referensi eksofora dapat membawa makna implisit yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, sehingga pembaca harus menggunakan dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Jadi referensi eksofora dan endofora merupakan alat penting dalam membangun makna dan interpretasi sebuah teks. Kedua jenis referensi ini saling melengkapi, memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami pesan yang ingin disampaikan, dan menciptakan hubungan yang kuat antara bagian-bagian teks. Kejelasan dan ketepatan penggunaan referensi sangat penting untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa teks dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Oke, jawaban dari saya diperlukan kepada teman-teman. Bagaimana untuk saudara Wahyu? Apakah sudah disampaikan itu atau mungkin masih ada tanggapan? Saya menjadi Pak. Nanti kita makan. Sah. Nomor 1. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang datang dari saudari Firnawati Suge yang menanyakan bagaimana cara kita mengetahui sebuah teks sudah koheren atau belum. Koherensi merupakan aspek penting dalam sebuah teks yang menunjukkan kesatuan makna dan keterhubungan antara kalimat serta paragraf. Teks yang koheren mudah dipahami dan mengalir dengan lancar. Jadi kalau untuk bagaimana cara kita mengetahui apakah itu sudah koheren atau belum, ya dari cara kita memahami apakah kita sudah memahami kalimat tersebut atau belum. Jika kita sudah paham berarti, ya jika kalimat itu mudah dipahami berarti kalimat tersebut sudah koheren. Baik, pertanyaan terakhir datang dari saudari Fatmawati Sulaiman yang mengatakan yang menanyakan bisakah kelompok 4 ini memberikan contoh kalimat yang spesifik menggunakan beberapa jenis pronomina. Ada beberapa jenis pronomina yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama ada pronomina demonstrasi tunggal. Contoh kalimatnya yaitu ini adalah buku yang sedang kubaca. Itu buku yang sedang dibaca. Menunjuk pada dua objek yang berbeda. Selanjutnya contoh pronomina demonstratif turunan yaitu berikut adalah daftar nama peserta yang hadir. Menunjukkan pada sesuatu yang disebutkan setelah. Ya, karena kata sekian termasuk di demonstrasi turunan. Jadi misalnya pada kata sekian dulu presentasi saya. Terima kasih atas perhatian. Selanjutnya pronomina demonstrasi gabungan.
tepat dekat pembicara. Ada kata di sana juga, ada kata. Selanjutnya pronomina demonstratif verifikasi. Beginilah cara membuat kue yang enak. Begitulah keadaan rumah saya sekarang. Begitulah beberapa kalimat. Pertanyaan saudara saja apakah sudah bisa memahami atau masih ada tanggapan? Baik, selanjutnya saya kembalikan ke kelompok. Terima kasih banyak kepada Baik, terima kasih banyak kelompok 4 atas waktu yang sudah diberikan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Mohon disimak pada teman-teman kita. Ya baik, pertama saya mau menjawab pertanyaan dari Sanila Bangku. Bagaimana faktor-faktor seperti pengalaman pribadi, nilai-nilai dan persepsi dapat mempengaruhi interpretasi topik yang didengar. Misalnya tadi contohnya Yana sedang apel. Nah, bisa jadi lawan bicaranya menangkapnya apel apa ini, apel pagi kah, atau ada makan apel, atau ada apel pepacar. Yang pertama, pengalaman pribadi. Sebenarnya ini karena dalam wacana percakapan, jadi kita harus berpegang pada konteks yang ada. Pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi hidup seseorang dapat dipengaruhi dengan berbagai misalnya. Misalnya si Yana ini punya pacar, yang ini lawan bicaranya taunya Yana ini punya pacar. Jadi ketika dibilang Yana sedang apel, otomatis kita sebagai orang yang menerima informasi itu, taunya Yana ini DPA pacar ada apel, atau Yana ini sebenarnya dia guru, pekerjaannya guru. Pasti dalam konteks yang sesuai itu, pembicara itu menangkapnya, dia ada apel di sekolah, maksudnya dia ada berkumpul di sekolah begitu. Jadi kemudian nilai-nilai itu seperti sikap dari cenderung orang-orang akan menangkap informasi itu ya Yana suka apel karena untuk misalnya untuk kegiatan upacara formal atau kegiatan-kegiatan formal, atau orang lain menangkapnya Yana itu suka pacaran ya pastinya yang ditangkap mereka itu adalah Yana itu diapel sama pacarnya atau dikunjungi. Kemudian persepsi ini persepsi sama dengan tadi. Persepsi itu misalnya jika seseorang tahu bahwa Yana ini memiliki pacar atau sering pacaran, maka orang lain itu akan menginterpretasikan pertanyaan yang tadi Yana lagi apel. Pasti mereka akan interpretasikan kata itu sebagai Yana sedang dikunjungi pacarnya, atau kalau dia sedang bekerja ya Yana pasti sedang berkumpul di sekolah atau sedang apel. Nah begitu. Mungkin ada tambahan dari Novi? Ya, baik, terima kasih. Baik teman-teman, sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana cara kita untuk bisa memastikan apakah lawan bicara kita atau dalam artian mitra tutur bisa memahami apa yang kita sampaikan, sebenarnya kalau untuk berbicara soal makna itu kita harus lihat dulu kira-kira siapa yang akan kita ajak bicara, kira-kira siapa yang akan kita ajak berdiskusi, dan bagaimana penggunaan bahasa kita di dalam topik itu gitu. Contoh misalnya Lian sama Irna lagi jalan, terus bilang gini, Lian, kamu lihat deh perempuan yang di depan, kembang desa banget gitu. Nah, karena Lian ini orang yang suka membaca, orang yang dalam artian dia pendidik, pasti dia banyak ilmunya. Jadi dia tahu apa makna dari kata kembang desa itu, seperti itu. Dan dia tidak akan berpikiran bahwa kok tiba-tiba bahas perempuan, terus tiba-tiba malah bahas
kembang desa gitu. Karena Lian paham, jadi dia langsung ngerti dalam artian makna dari kata kembang desa itu apa, seperti itu. Makanya kalau misalnya mau membuka topik atau mau mengajak orang lain berbicara, lihat dulu siapa yang akan kita ajak bicara gitu. Karena beda loh bahasa kita aja di dalam kelas ini beda. Kalau misalnya kita mau menggunakan topik atau mau menggunakan bahasa sama yang di luar tuh beda gitu. Karena kalau kita ada di dalam sini, kita sebagai mahasiswa, kita mengerti bahasa-bahasa pendidikan itu seperti apa begitu. Nah, tadi kan saudari Sarmila juga sudah menyampaikan contoh sekaligus topiknya tentang Yana sedang apel. Teman-teman, kita harus paham bahwa kata apel itu beda. Kalau apel itu menunjukkan buah. Kalau apel itu menunjukkan kegiatan. Apel dalam artian dia sedang bersama dengan pacarnya. Kalau apel berarti buah gitu. Kalau apel baris. Apel Berbaris. Oh, itu makanya. Kalau apel HP. Nah gitu, jadi kita lihat dulu kira-kira siapa yang akan kita ajak bicara gitu. Karena apalagi kalau misalnya kita sedang berada di pasar, itu kan lingkungan masyarakat ya. Jadi tidak mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang benar kan beda. Jadi nggak semua orang bisa ngerti gitu. Jadi intinya sesuaikan konteksnya dan lihat siapa mitra tuturnya kita dalam artian audiensnya kita. Gitu. Baik, terima kasih kepada Novita. Selanjutnya pertanyaan yang datang dari Cindy. Bagaimana cara menentukan topik yang tepat dalam wacana percakapan dan bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis topik dalam wacana percakapan? Cara menentukan wacana yang tepat, seperti tadi yang Novi jelaskan, lihat siapa yang berbicara dengan kita. Mohon maaf, itu bukan Novi. Lihat siapa yang akan berbicara dengan kita. Ini akan menentukan kita akan mengambil topik seperti apa. Misalnya kita sedang bicara dengan mahasiswa, ya kita lihat, kita pasti berbicara dengan mereka, mungkin kita bicarakan tentang akademik dan sebagainya. Atau kita sedang berbicara dengan anak wibu misalnya ya, paling topik pembicaraannya ya Naruto atau film atau yang orang yang suka drakor, pasti topik pembicaraannya ya. Kita lihat siapa yang berbicara dengan kita. Kemudian perhatikan konteksnya dan situasi lingkungannya. Jadi untuk menentukan topik dalam wacana percakapan penting untuk kita melihat konteksnya agar yang kita bicarakan ini sesuai dengan konteks makna yang sesuai dengan pendengar. Kemudian kalau ini hobi dan minat yang sama atau ya bisa dibilang tidak, misalnya satunya suka wibu, satunya suka drakor ya, pasti bakalan jadi garing atau jadi topik dengan yang tidak berkelanjutan. Kemudian pengalaman pribadi, seperti yang tadi saya bilang, kita tahu dulu orangnya ini siapa, dia seperti apa, dia pacaran atau dia bekerja atau dia seorang mahasiswa. Nah, dengan kita tahu orangnya seperti apa, maka kita bisa menentukan topik yang kita akan sampaikan. Bisa menambahkan? Dari teman-teman lain bagaimana? Bisa memahami? Mungkin bisa next ke pertanyaan.
berkelanjutan dalam konteks online dan konteks offline. Konteks online ini maksudnya seperti dalam percakapan WhatsApp. Nah, misalnya saya contohnya misalnya saya chat Novi. Nah, bagaimana kabarmu? Orang yang maksudnya banyak sekali bubble chatnya begitu, tidak satu-satu ditanya. Nah, bagaimana kabarmu? Kamu sudah mendapatkan tugas baru atau apa rencana akhir pekan kamu? Kamu sudah kerja tugas dan sebagainya. Nah, saya hanya jawab baik. Kamu artinya ada beberapa wacana, ada beberapa topik yang tidak dijawab sama dia. Yang hanya dijawab bagaimana kabarmu, sedangkan topik-topik yang lain tidak dijawab. Itulah yang dianggap sebagai topik tidak berkelanjutan. Dalam konteks offline biasanya itu ditandai dengan ini kan interaksi secara langsung ya. Biasanya isyarat nonverbal. Ini isyaratnya seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh membantu menjaga alur percakapan dan mengurangi kemungkinan topiknya. Misalnya saya bilang, Novi ini lagi nggak enak misalnya. Nov, kamu sudah kerja tugas, Nov kamu sudah makan. Nov ini kayak artinya dia tidak mau lanjut topiknya. Dia tidak menjawab topik saya. Nah, bagaimana Aldi? Baik, sebenarnya teman-teman pertanyaan dari saudara Aldian atau Ambu ini dia bisa kolaborasikan dengan pertanyaannya dari saudari Saras. Pertanyaannya, apa dampak psikologis dari pembicaraan yang tidak berkelanjutan di lingkungan sehari-hari kita dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dalam menjalani kehidupan. Coba saya tanya dulu kepada teman-teman. Bagaimana perasaannya teman-teman ketika kita mau membuka topik tapi lawan bicara kita malah nggak peduli sama kita? Meskipun itu topiknya yang bercanda, bukan topik yang serius, hanya bercanda saja. Gimana perasaannya kalau misalnya dalam artian gak dihargai? Sedih kan ya, sedih. Otomatis ini bisa mempengaruhi kondisi mental kita, dalam artian psikologis kita gitu. Karena tiap-tiap manusia itu punya perasaan dan tiap-tiap manusia itu menginginkan dia ada dalam artian dihargai seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin mengajak berbicara dan dia tidak mendapatkan timbal balik, jangankan timbal balik, dia sudah mendapatkan timbal balik. Dalam artian dia sudah mendapatkan respon, tetapi responnya tidak diharapkan. Itu otomatis juga bisa mempengaruhi psikologis kita, begitu. Karena manusia itu sebenarnya terutama perempuannya, kalau dia udah nanya, sebenarnya dia tuh udah tahu jawabannya. Tapi masih nanya. Iya, tapi dia masih nanya. Begitu juga orang lain. Kalau misalnya dia mau meminta saran kepada kita, sebenarnya saran itu sudah ada di otak dia. Tapi dia Cuma dia ingin membutuhkan unsur-unsur dalam artian dorongan supaya dia bisa tertrigger, supaya dia bisa yakin dengan keputusan yang ada di kepalanya dia, gitu. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman nanya ke saya, apakah ketika kita membuka topik dan topik itu tidak berkelanjutan, apakah itu akan berdampak kepada psikologis seseorang? Ya tentu, karena kita punya perasaan gitu. Karena kita butuh impact, kita butuh hubungan timbal balik, gitu. Penutur dan mitra tutur itu harus ada timbal balik di situ. Dalam artian kalau mau membuka topik, otomatis topiknya harus direspon dong. Kalau nggak ada respon ya topiknya menjadi topik yang tidak berkelanjutan. Oke, bagaimana saudari? Teman-teman saya? Oh izin silakan. Saya ingin menambahkan tentang topik yang tidak berkelanjutan. Ini pertanyaan siapa tadi? Dengan Aldi ya? Oke. Jadi merujuk pada situasi di mana kan pembicara melompat-lompat dari satu topik ke topik lain dengan tanda kutipnya itu tanpa adanya koneksi yang jelas atau transisi yang halus. Misalkan tadi yang Siti Nurhalisa bilang, Nov kamu sudah makan, kamu sudah mengerjakan tugas, itu kan melompat-lompat dan tidak ada transisi kan. Jadi Novi belum menjawab, Lisa sudah bertanya kembali. Nah seperti yang saya dapatkan kemarin di presentasinya Ibu Asna, yaitu kemarin saya sempat bertanya kepada kelompok 3 dan Sandi sudah menjawab pertanyaan dari saya, dan kemudian saya terdiam dan
Novi bertanya lagi, Nil apa pertanyaanmu tadi? Dan saya kan otomatis tidak menjawab responnya Sandi. Dan saya hanya fokusnya ke Novi. Nah itu mungkin akan mengganggu psikologinya Sandi. Mungkin saya sudah bapak Cang sama dia dan mohon maaf. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari penjabaran contoh tadi, jadi si Sandi ini dia mengalami 3 hal. Pertama, kecemasan dan stres. Percakapan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kecemasan dan stres karena ketidakpastian dan kebingungan yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nanya ke kita dan kita nggak respon, pasti dia tuh bakalan cemas dan stres. Karena kenapa? Karena dia tidak menemukan kepastian dari topik itu. Gitu. Yang kedua, perasaan tidak dihargai. Tentu sebagai seorang Sandi yang sudah diberikan contoh tadi oleh saudari Mila, tentu dia merasa tidak dihargai oleh saudari Mila. Karena secara dia sudah membuka topik dan dia orang pertama yang membuka topik, tapi saudari Mila malah lebih fokus ke orang lain, ke Novi gitu. Yang ketiga, frustasi dan kebingungan. Ketidakjelasan dalam percakapan dapat menyebabkan frustasi dan kebingungan. Seseorang mungkin merasa kesulitan atau menyampaikan maksud mereka atau memahami maksud orang lain yang dapat mengganggu komunikasi efektif. Jadi orang bakalan kebingungan kalau misalnya topiknya tuh nggak dia senang. Apalagi kalau misalnya dia lagi nanya ya, dan mungkin dia akan kelimpungan karena dia nggak tahu kira-kira topik yang tadi saya buka ini jawabannya apa ya. Seluruh rangkaian jawaban dan pertanyaan teman-teman dari kelompok kami. Berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 4 dan 5, maka saya menutup sesi diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.